Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. You gotta work hard, play hard, do it from the start, 'cause how you do anything. Marc Marquez dipuji setelah menghindari kesalahan di IP Prancis. Bintang pabrikan Ducati, Marc Marquez finish kedua di belakang pemenang yang tidak diunggulkan, Johann Zarco, dari skuad LCR Honda di MotoGP Prancis. Akan tetapi, mengetahui rekan setimnya Francesco Bagnaia telah terjatuh lebih awal, dan pesaing utamanya Alex Marquez juga telah terjatuh 2 kali, Marc Marquez memilih untuk mengambil risiko di beberapa putaran terakhir di belakang Zarco. Artinya, ia sekarang unggul 22 poin di puncak klasemen MotoGP, meski memasuki Le Mans di belakang sang adik Alex. Itu sudah di depan mata. Kita akan sampai di sana. Sylvain Guintoli dari Tente Sports menganalisis tentang perjalanan Marquez yang matang. Marc melakukan balapan yang terkendali. Dia mencoba, ketika dia tertinggal sekitar 8 detik di belakang Zarco. Ia mencoba memperkecil jarak. Beginilah cara Anda menerapkan tekanan, dan mungkin mendorong orang di depan untuk melakukan kesalahan. Itu tidak terjadi, jadi dia memutuskan. Itu adalah balapan yang cerdas. Sekali lagi, ia meraih poin untuk kejuaraan dan tidak memaksakan keberuntungannya. Dia telah membuat 2 kesalahan di Austin dan Jerez, dan dia tidak ingin melakukannya lagi. Penting baginya untuk mencetak poin-poin penting. Itu adalah perjalanan juara bagi Marc. Marquez telah melakukan kesalahan yang berakhir kecelakaan di MotoGP Amerika, dan MotoGP Spanyol, yang menghambat usahanya untuk meraih kejuaraan dan membuat para rivalnya dapat mengimbanginya. Namun, kejatuhan awal Bagnaia dan naik ke posisi ke-16 membuat ia tertinggal 51 poin dari pemuncak klasemen Marquez. Ini adalah akhir pekan yang berat bagi Pecco. Diperparah dengan Marc yang finish di posisi kedua, kata Neil Hodgson. Alex Marquez terjatuh dari posisi ketiga dalam kondisi basah pada tahap penutupan. Hal itu memungkinkan rekan setimnya Fermin Aldeguer untuk mengejar dan menyalip Pedro Acosta untuk memastikan finish podium. Aldeguer mengatasi kondisi sulit, dengan cara yang tidak bisa dilakukan Alex Marquez, untuk menyelesaikan akhir pekan kelas utama terbaiknya sejauh ini. Itu menunjukkan betapa hebatnya Aldeguer, kata Guintoli. Alex punya banyak pengalaman tapi dia tertangkap. Dia salah satu pembalap terbaik di lintasan basah, dengan ban Michelin basah. Dia tahu itu. Dia punya pengalaman di Le Mans tetapi sempat terjebak 2 kali. Yang kedua sangat parah. Untungnya dia tidak terluka. Tapi itu tidak bagus untuk kejuaraan. Michael Laverty menambahkan, beberapa pembalap memilih ban belakang sedang yang basah, dan itulah kejatuhan Pedro Acosta. Karena, saat Aldeguer naik podium, Anda bisa melihat ia memiliki cengkeraman dan kemampuan berbelok yang lebih baik. Di luar sana sangat licin. Selamat untuk Aldeguer. Berani bertahan 1 putaran lebih lama di atas ban licin dibanding Marquez bersaudara. Dia sempat mengalami kesulitan saat pemanasan, dalam hal perasaan, lalu berdiri di podium. Sementara itu, ada perasaan berdosa, Marc Marquez memang tak punya kesempatan untuk menang. Pembalap Ducati, Marc Marquez, memberikan komentarnya usai mampu mendapatkan podium dalam balapan MotoGP Prancis 2025 yang berjalan kacau. Rumit menjadi gambaran yang tepat MotoGP Prancis 2025 yang digelar di sirkuit Le Mans, bahkan untuk seorang pembalap hebat Marquez. Rider berusia 32 tahun tersebut harus mendapatkan hukuman double long lap penalti akibat mengganti motornya saat momen flag to flag sebelum start. Situasi lintasan yang belum basah dengan sempurna membuat Marquez dan sejumlah pembalap lain bimbang dalam menentukan setelan motornya. Kendati demikian, peraih 8 gelar juara dunia tersebut masih bisa memegang kendali performanya untuk menuntaskan balapan yang berjalan kacau ini dengan baik. Podium kedua didapatkan Marquez usai berjuang menjaga konsentrasinya di tengah kondisi hujan selama 26 putaran mengaspal di Le Mans. Marquez gagal melanjutkan tren kemenangan motor Ducati setelah dia kalah dari rider tuan rumah Johann Zarco yang cukup solid bersama LCR Honda. Dalam sesi wawancara usai MotoGP Prancis 2025, rider berjuluk Baby Alien itu membeberkan kunci keberhasilannya meraih podium dalam balapan sulit ini. Kontrol diri menjadi hal yang krusial untuk terus bisa berpacu di lintasan dengan diiringi fokus yang ekstra di tengah situasi pelik. Marquez tak menampik bahwa dirinya juga sempat kesulitan terutama di 6 lap awal yang kacau.
Tampil hati-hati menjadi pilihan yang realistis bagi Marquez untuk bisa mendapatkan poin sebanyak mungkin dari seri ke-6 MotoGP 2025 yang berjalan di tengah hujan. Saya mengendalikan diri saya sepanjang waktu, hanya mencoba untuk membawa pulang poin sebanyak mungkin, ucap Marquez, dilansir dari laman Speedweek. Saya harus mempertahankan fokus penuh sepanjang balapan ini, karena 5 atau 6 lap pertama sangat gila. Itu sangat menuntut mentalitas, mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan. Saat hujan turun di akhir balapan, lintasan berubah dengan sangat cepat. Ada lebih banyak atau lebih sedikit air, dan cengkraman berubah secara dramatis, sulit untuk menyesuaikan gaya balap saya dengan kondisi tersebut, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Marquez juga tak menampik dirinya membuat kesalahan kecil tatkala kapan memutuskan untuk menjalani hukuman long lap. Kendati demikian, rekan setim Francesco Bagnaia tersebut merasa sisa balapan berjalan dengan baik untuknya hingga bendera finish berkibar. Hukuman double long lap penalti adalah satu-satunya kesalahan saya. Saya ingin mengikuti Alex pada saat itu untuk segera menyelesaikan long lap, kata Marquez. Karena dengan begitu saya memiliki seseorang di depan saya, ketika Anda tiba di sebuah tikungan di tengah hujan sebagai pemimpin, biasanya itulah orang yang membuat kesalahan. Tapi saya hampir menabrak Vermin, dan tidak jelas apakah saya akan menyelesaikan long lap, itu adalah satu-satunya kesalahan kecil. Sisa balapan berjalan sesuai rencana, dengan 20 poin dan 12 poin kemarin, ini adalah akhir pekan yang baik, imbuhnya. Untuk penampilan Zarco, Marquez mengakui dia tampil hebat dengan tidak ada ruang atau kesempatan menyalip terlebih setelah gap menjadi begitu lebar. Zarco lebih cepat dari kami, saat saya berada di belakang, saya berpikir mari kita lihat apakah dia boros dengan bannya, kata Marquez. Jika Anda menggunakan ban basah selama 3 atau 4 lap dalam kondisi kering, Anda biasanya tidak bisa melaju cepat dalam kondisi basah setelah itu. Tapi setelah 2 lap, ketika saya melihat bahwa saya bisa menyamai kecepatannya, saya berkata pada diri sendiri bahwa saya hanya akan mengendalikan jarak saya dengan Alex. Sementara itu, klasemen usai MotoGP Prancis, Marc Marquez makin aman di puncak. Johann Zarco membuat sirkuit Bugatti, Le Mans, dilanda euforia dengan kemenangan dalam MotoGP Prancis. Sukses ini mendorong Marc Marquez makin jauh di puncak. Kegilaan MotoGP Prancis, yang dipicu oleh cuaca, membuat tontonan makin seru dan sulit ditebak. Ketika kecerdikan mengalahkan motor cepat. Johann Zarco yang diuntungkan oleh pilihan ban tepat sehingga tak perlu menjalankan double long lap penalti, akhirnya mengklaim podium utama. Ia mematahkan rekor Pierre Moneret sejak 1954. Pembalap LCR Honda itu unggul dari kompatriotnya, Fabio Quartararo, di peringkat ke-6 MotoGP Prancis. Marc Marquez juga menjadi protagonis dalam kekacauan tersebut. Ia ganti motor dan menjalankan double long lap penalti, tapi bisa mengklaim posisi kedua. Alhasil, pembalap Ducati itu meraup total 171 poin. Alex Marquez yang terjatuh 2 kali, akhirnya finish dengan tangan hampa musim ini. Pembalap Gresini tetap dengan 149 poin, tertinggal 22 poin dari kakaknya. Francesco Bagnaia juga menderita crash dan tak finish dalam 15 besar. Juara MotoGP 2 kali itu masih aman di peringkat ketiga klasemen dengan 120 poin. Fermin Aldeguer menunjukkan kapasitas dirinya terlepas dari status rookie. Pembalap Gresini itu kembali finish urutan ketiga, sama seperti saat sprint race, untuk pertama kalinya di kelas Premier. Ia berada di peringkat ke-8.